Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Muslim dari 1246 ingin menjelaskan tentang teknologi digital. Teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang berbasis sinyal elektrik komputer. Sinyalnya bersifat terputus-putus dan menggunakan sistem bilangan biner. Bilangan biner tersebut akan membentuk kode-kode yang mempresentasikan suatu informasi tertentu. Setelah melalui proses digitalisasi, informasi yang masuk akan berubah menjadi serangkaian bilangan biner yang membentuk informasi dalam wujud kode digital. Kode digital tersebut nantinya akan mampu dimanipulasi oleh komputer. Contohnya adalah gambar kamera video yang telah diubah menjadi bentuk digital. Bentuk digital tersebut mewakili elemen gambar atau pixel. Kemudian ada perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi sangatlah pesat seiring berjalannya waktu. Sejarah penemuan teknologi komunikasi pertama dipelopori oleh Alexander Graham Bell yang menemukan telepon pada tahun 1875. Setelah itu, teknologi yang mendasar kembali ditemukan pada tahun 1980 yang menjadi ekonomis untuk diadopsi secara luas setelah penemuan PC atau personal komputer. Dan dari sinilah terjadinya revolusi dari teknologi mekanik dan teknologi analog ke teknologi digital yang telah terjadi dari tahun 1875 dan sampai saat ini terus berlanjut. Revolusi berawal dari teknologi analog, kemudian berlanjut ke revolusi pertanian, revolusi industri, revolusi digital yang menandai awal era informasi saat ini. Kemudian pengertian analog. Analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Frekuensi adalah gelombang sinyal analog dalam satuan detik. Fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Analog disebarluaskan melalui gelombang elektromagnetik atau gelombang radio secara terus-menerus yang banyak dipengaruhi oleh faktor pengganggu. Analog merupakan komunikasi elektromagnetik yang merupakan proses pengiriman sinyal pada gelombang elektromagnetik dan bersifat variabel yang berurutan. Jadi sistem analog merupakan suatu bentuk sistem komunikasi elektromagnetik yang menggantungkan proses pengiriman sinyal pada gelombang elektromagnetik. Kemudian ada pengertian digital. Pengertian digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh deradu. Tapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak terjangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya sinyal ini juga dikenal dengan sinyal diskret. Sinyal yang mempunyai dua keadaan ini biasa disebut dengan bit. Bit merupakan istilah khas dari sinyal digital. Sebuah bit dapat berupa 0 atau 1. Kemungkinan untuk sebuah bit adalah 2 buah. Kemungkinan nilai untuk 2 bit sebanyak 4, berupa 00, 01, 10, dan 11. Secara umum, jumlah kemungkinan nilai terbentuk oleh kombinasi bit sebesar 2 buah. Kemudian penyimpanan data. Yang pertama ada floppy disk, yang kedua ada hard disk, yang ketiga ada flash disk, yang keempat ada memory card. Pengertian transmisi data. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Kemudian media transmisi data. Yang
pertama itu ada kabel. Kabel itu terdiri dari koaksial, serat optik yang mengirimkan informasi menggunakan gelombang cahaya. Kemudian ada kabel pilin yang dilakukan melalui jaringan komputer. Yang kedua ada nirkabel. Kabel itu terdiri dari radio, microwave, dan infrared. Terus di sini ada jalur transmisi data. Yang pertama itu ada multicast. Multicast itu komunikasi suatu alat dengan alat lain. Yang kedua ada broadcast, proses pengiriman data dari satu alat dengan alat yang lain. Ketiga ada unicast, kontak informasi dari satu alat ke alat yang lain. Kemudian di sini ada konfigurasi jalur transmisi data. Di sini ada point to point, yaitu peralatan terhubung saling terbagi. Kemudian ada point to multi point, yaitu satu alat terhubung ke alat lain. Kemudian ada arah kanal transmisi data. Yang pertama itu ada simplex. Kalau simplex itu satu arah. Yang kedua itu ada duplex, jadi dia itu dua arah, jadi dua arah saling bertolak belakang. Yang kedua ada full duplex, dua arah bersamaan, jadi dia itu dalam satu arah dia bersama gitu. Kemudian ada manfaatnya di bidang pendidikan itu manfaatnya internet, proyektor, bimbel online, dan komputer. Kemudian di bidang komunikasi ada handphone, media sosial, dan video call. Kemudian di bidang periklanan ada printer digital, iklan produk. Kemudian ada transportasi, yaitu aplikasi transportasi online. Kemudian ada pesawat terbang dan GPS. Kemudian di penyimpanan data ada floppy disk, hard disk, flash disk, dan memory card. Yang terakhir di pertelevisian itu memperbaiki kualitas gambar dan dapat membuat gambar seakan nyata. Terus ada kelebihan dan kekurangan teknologi digital. Buat kelebihannya, yang pertama kebutuhan data ketika proses transmisi, yang kedua sistem komunikasi lebih fleksibel, yang ketiga efisiensi biaya. Kemudian di sini ada kekurangannya. Kekurangannya itu kesalahan ketika digitalisasi. Kemudian ada dominasi dunia oleh teknologi analog. Yang terakhir ada investasi publik.